Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa amitana bi asrarih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mujibatul ghusli. Melanjutkan dari yang kemarin, selanjutnya yaitu faslun mujibatul ghusli. Pasal selanjutnya mujibatul ghusli, adapun yang mewajibkan adus. Sitatun adana ilajul hasyafati. Yang pertama, masuknya hasyafah fil parji, ke dalam parji, wa khurujul maniyi, dan keluarnya mani, wal haidu, lan haid, wan nipasi, lan nipas, wal wiladatu, lan babare atau melahirkan, wal mauti, dan yang terakhir meninggal. Yang mewajibkan adus ada 6. Kalau mewajibkan wudu, karena syarat sahnya wudu berarti batal dari wudu. Ini yang mewajibkan adus ada 6. Ilajul hasyafati, yang pertama duhuluha kullaha, atau berhubungan badan ya. Aduh, hampura ya, rada-rada kontemporer ya pembahasan. Gak apa-apa lah, edukasi. Anu dimaksud hasyafa dakarna gitu, dakarna pil parji, naon ya bahasa kenana rada tuan tuh namanya karena parji we gitu. Jadi upami sok sanajan teu keluar mani, lamun orang berhubungan badan sanajan teu keluar mani, tapi lamun geus asup ai hasyafah teh kepalana. Lamun lewat di kepala rek sapotong rek sakabehna sekilat. Belas assalamualaikum. Assalamualaikum ya tamu dicabut. Ngeunah teu ngeunah rek kaluar teu kaluar rek sakedeung rek lila. Lamun dasarna masuk eta wajib adus. Sanajan teu keluar mani. Apapun ceritana ketika masuk, da moal mungkin bisa asup lamun teu keur penis keur nampung atau keur berdiri gitu. Eta mah geus pasti pil parji syarat asupna kana parji gitu. Eta mah rek kana parji naon wae, sawaun kana kubulul mar'ah, arek bobogaan awewe, au bahimatin, atawa rek anu doma. Isi aya kasus karena pikir mah berkesinambungan. Lamun keur ngomongkeun kumaha cenah sok aya wae nu nanya kumaha
cenah Pak Ustad lamun misalkan ngasupkeun kana liangan doma keur lieur gitu keur palang gitu tukang ngangon doma gitu misalkan di mana di kebon kulem we gitu lila-lila luak liuk porosotkeun jalanna geus bisa wae kan gitu teu nyaho tapi kan Kiki itu selalu berbicara kemungkinan bisa wae terjadi gitu bisa wae terjadi tetap kudu adus cem begitu asup nama tadi dinya begitu asup mulai audu burha oh ternyata lain karena parji hunggul karena dubur lagi bisa jadi gitu kan karena lewat liang tukangnya gitu aduh rupa-rupanya audu buri rojulin sogirin atau kemungkinan punten-punten gitunya LGBT anu lalaki jeung lalaki atau merkosa lalaki misalnya anak-anak pencabulan ya itu kudu anus ya teh tuh bener-bener kepikiran anus ya begitu sogirin au kabin rek budak leutik rek gede hatta au maitin aduh sehingga sanajan misalkan ngasupkeun dakar ka mayit tetep adus sering kejadian kan mayit diperkosa mayitnya mayit perempuan mungkinnya gitu atau pemerkosaan dipayahan heula pemerkosaan perempuan dipayahan heula terus dihancak ya tetep baik berarti rek ngamukeun ka mayit aduh wa yustas apa wal mustadkha zakaruhu wa yasiruhu sobiun wa majnunin oh eta mah arek anu diasupanna mah rek budak leutik kumaha cenah lamun nu gelo anger sarua ngadangan asup dakar ka hiji jelema atau ka sato berarti wajib adus rek budak leutik maaf banget ieu pencaulan atau ka nu gelo aya nu gelo rada geulis gerewek gitu mak tetep kedah adus tuh wa khurujul maniyyi ay maniyyi syahsin nafsahu al khariji min awwali marratin fil yaqda au fin naum bisyartin ayyakunna min salbir rajuli taruhi bil mar'ati idza kanal mu'tad. Nah gini, yang kedua yang mewajibkan adus itu keluar mani. Kalau berhubungan itu berkesinambungan, ketika habis berhubungannya keluar mani itu sudah jelas wajib adus. Atau yang kedua mani syahsin nafsuhu al khariji min awali marratin yaqdatan au pinau. Orang yang awalnya balik, yang awalnya mimpi jima itu kiprah alami syarat lalakina anu normal tara nonton porno tara nonton porno lalaki sehatnya normal itu pasti keluar baliknya itu pasti keluar karena posisinya penuh kapasitasnya murni kena penuh. Adapun karena mimpi atau tiba-tiba pas bangun tidur itu udah keluar udah basah tong aneh berarti ya tak terus mulai dewasa wajib adus. Jadi tiba-tiba lamun lalaki punten perjaka ya perjaka tapi punten nu sehat itu terkadang dalam kurun waktu kadang terjadi 3 bulan sekali tanpanya ada mimpi kok tiba-tiba keluar begitu bangun tidur itu pasti pernah ngalaman kok tiba-tiba basah keluar mani padahal mah teu mimpi heula padahal teu mimpi ya
Udah penuh ya. Berarti itu posisinya sehat. Ker penuh. Tahu banjir. Gitu. Urujul mani. Awil istimna nih. Awil istimna. Maaf orang yang apa ya bahasanya? Bahasa sekarang tuh melakukan mengeluarkan mani dipaksa ke sorangan. Dipaksa ke sorangan. Kayak nonton sendiri gitu orang. Bahasanya PMO. PMO ya bahasanya PMO. Yang PMO mengeluarkan mani sendiri dipaksa dengan tangan atau dengan apa? Itu bahasa hukumnya di fikih itu istimna ya. Bari ngabayang atau bari naon wae. Keluar wajib adus. Suksana aja gitu tetap perlu diadusan gitu. Atau ngalamun teu dicabak ngon bawa ningku pikiran tarik lemaker beun naon kabungbulengan atau kunaon gitu bisa wae terjadi pemantau saking pikiran kemana-mana baru begitu lah itu tetap wajib adus. Terus yang ketiga wal haidu dan haid. Kemarin berkesinambungan tuh kalau orang haid itu sudah wajib adus karena dia mau melakukan sholat itu udah masuk hadas besar gitu. Syaratnya adus itu satu tadi masuk asyafah, yang kedua keluar mani, yang ketiga haid. Itu mau setiap suci berarti itu mah udah jelas ya mandi adus. Wan nipasi dan nipas berarti habis melahirkan. Masa habis melahirkan disebut nipas. Darah yang keluar habis melahirkan itu disebut nipas. Ada yang 40 hari, wa golibuhu. Ada yang 60 hari, wa kasiruhu. Dan gak lebih dari 60 hari. Dan yang paling sebentar itu yakdotan. Begitu habis melahirkan keluar darah sisa udah beres. Jarang yang kayak gitu. Imam Syafi'i menghukumi 40 hari 40 malam itu ketika yang haidnya antara 6 sama 7 hari. Kenapa ada nipas? Karena masa 9 bulan nggak keluar haid, ditampung di kehamilan. Makanya nipasnya kalau yang biasa haidnya 6 hari itu pasti nipasnya nggak lebih dari 40 hari. Tapi yang haidnya yang sampai 10 hari lebih itu rata-rata sampai 2 bulan, sampai 60 hari. Lah kasih dulu. Walaupun fleksibel, kadang 58, kadang 59, yang penting nanti ketika berhenti berarti itu udah mulai suci. Gitu. Wal wiladatu lan ngajuru atau babare melahirkan. Jadi double ya. Ketika orang nipas pasti mandinya dua niat. Ada yang langsung pas begitu melahirkan langsung dimandiin ya sama mahparaji atau maberang mandina sok dialapan tarapi teh kolot baheula langsung dimandian supaya bersih. Ada yang nanti sekalian pas habis nipas. Biasa sekalian habis nipas ya. Habis nipas karena kalau untuk penyempurnaan enaknya habis nipas. Karena ketika mandi itu harus bersih semuanya. Habis nipas. Nipas tuh berapa hari? Nipas tuh Mahinum 40 hari. Oh iya. Iya. Mahinum tuh hiji nungguan darah saat, kedua nungguan cager. Cagerna iya, cagerna palawangan gitu. Nipas-nipas darah nipas mah mungkin anu keluar urut ngalahirkeun gitu. Wal mautu dan yang terakhir maut meninggal li muslimin ghairi syahidin amal kafiru fala yajibu ghusluhu. Tetangga orang kita meninggal, orang kafir nggak usah dimandiin. Maksudnya orang muslim nggak usah ikut wajib memandiin.
kalau urusan dimandiin sama keluarganya itu mah tersilang. Tapi nggak ada orang muslim harus kewajiban fardu kifayah, terkecuali mayatnya orang Islam. Yubadiru harus buru-buru dimandiin, fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau yang mandiinnya, yang biasa mandiin itu jadi wajib ain, karena kalau nggak dimandiin sama yang ahlinya nanti nggak sah, takutnya nggak sah. Gini, Pemarku, ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu untuk satu kampung. Tapi yang satu orang wajib ain, karena dia yang tahu ilmunya itu yang amalin. Oh, yang satu orangnya wajib ain ya. Berjamaah fardu kifayah. Tapi kalau yang berjamaahnya fardu ain tuh. Fardu kifayah itu untuk mewakili satu kampung. Tapi kalau benernya sholat, dia serius sholatnya, berjamaahnya serius, itu wajib ain. Ketika orang fardu kifayah semuanya memandikan mayat, tapi yang mandiin mayat itu jadi fardu ain. Kan harus bener fardunya, gitu. Syarat rukunnya, gitu. Makanya alhamdulillah kalau dari sini yang mandiin mayat cepet, geraknya gerak cepat gitu, udah terbiasa, gitu. Kan yang harus diburu-buru tuh gitu, satu mayat harus buru-buru dikuburkan, yang kedua perempuan kalau udah ada jodohnya. Ada 3, ada satu lagi lupa. Kalau perempuan, maaf, yang punya anak perempuan jodohnya udah pas, udah ada, udah cocok, jangan nunggu dilama-lamain. Kalau secara hukum ya, kan kita mah sekarang udah jadi adat ya, nunggu resepsi dulu persiapan. Tapi kalau secara hukum, kalau jodohnya udah ada, udah pas secara hukum agama udah siap, jangan dilama-lamain. Gitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu sering atau juga mengatakan kalau untuk mayit itu jangan dilama-lama, ini hadisnya. Makanya harus ada program pembelajaran mandiin mayit nih. Kayaknya lah nanti bisa dibuka ya program untuk belajar edukasi belajar mayit, minimal nanti kalau pas lagi ada kematian ikut serta lah minimal nih, yang ikut serta tuh minimal ngeliatin dulu lah. Praktek langsung. Nah, prakteknya kan harus sambil praktek, padahal nih kalau nggak praktek susah. Karena yang susah itu saya bilang mohon maaf, yang mandiin mayit itu harus bedain antara air mustakmalnya dulu. Yang lalu ya. Kalau misalkan yang digayung itu intirok tuh gayung, mungkin yang pertama suci, tapi yang kedua cipratan air ke bak, pertanyaannya sangat. Makanya sekarang udah ada selang tuh, bagus tuh selang. Nah, berarti tinggal nertibin ini syarat mandi. Yang pertama bersih dulu kotornya, bersihin dulu kotorannya semuanya nih, kalau ada kuku-kukunya di ini, barulah dibilas tuh, diadusin gitu, dihabisin semuanya sampai bersih tuh, sampai ke ininya, sampai ke kupingnya, lubang-lubang perut gitu kan, belakang depan belakang gitu kan, lubang telinga. Perut dia harus ini ya Pak? Perut digosok tuh, dikeluarin dulu ya. Kan kalau mayit itu gampang Pak. Oh gampang. Mayit itu gampang. Mohon maaf, gampang mayit itu. Diginiin aja keluar, diginiin itu keluar. Udah los. Isinya Udah los, karena kerutan ininya udah. Perut kerotnya udah lemah. Begitu orang meninggal tuh gampang orang ngebedain orang meninggal. Maaf ya, kalau dicolok lewat belakangnya kan harus dicolok dulu ya, biar rada kebuka. Itu maaf, yang terjadi mati suri. Saya sering ngobrol sama yang tukang mandiin mayat yang udah senior ya. Kadang terjadi mati suri itu kelihatannya di lubang belakang. Kalau masih rapet itu kemungkinan dia masih mati suri gitu. Nanti belum meninggal. Ya karena sehat Pak. Maksudnya otot masih kuat. Otot masih kuat. Badan masih normal gitu. Kalau mati suri itu ini detak jantung masih ada. Kadang nggak ada. Tapi kadang berat sebagian masih kuat gitu.
bisa wae terjadi di sini udah nggak ada gitu, udah ada berkah. Tapi mikro tadi itu aja masih keras gitu, masih keras kan. Kalau orang meninggal itu otomatis ketika dia, jangankan mati ya, orang tidur aja kebuka sebetulnya. Kenapa orang yang tidur itu batal wudu? Karena duburnya itu lemah, gampang buntut atau gampang keluar apanya. Makanya orang tidur itu dihukumi wudunya batal, kecuali lagi duduk karena rapat. Tapi apalagi orang meninggal berarti buka lah. Jangankan ini kan bau langsung kan, makanya diginiin aja keluar. Itu kalau orang ini gampang, makanya perlu nanti edukasi yang paling minimal, batasan minimal tahu bungkus lah, tahu cara ngebungkus mayat. Kalau laki-laki 3 lapis, kalau perempuan 5 lapis. Nah, di sini kebetulan saya kalau memandiin jarang, kalau memandiin ya udah ada, tapi khusus bagian bungkus minimal bikin daleman, bikin rompi untuk baju atas, terus barulah bungkus gitu. Dan itu ada cara-caranya. Ada caranya, caranya dipraktek. Kalau dipraktek cepet ya, cepet. Atau minimal pakai bantal guling lah gitu. Bantal guling. Ini. Iya. Bisa tuh nanti praktek. Terus Paslun, adapun pasal selanjutnya furudul ghusli, adapun pardunya adus atau mandi wajib. Isnani 2. An-niyatu, yang pertama niat, wa ta'mimul badani, dan mengguyur badan, mengguyur semua badan bil ma'i, dengan banyu ya, dengan air. Kalau bahasa Arabnya nyuram bahan. Kalau syarat adus 2. Iya. Tapi adabnya adus banyak. Adabnya adus banyak. Syarat wudu, wajib wudu 6. Tapi sunat wudu ada yang 9, ada yang 11, ada yang 12 gitu. Kalau untuk fardu adus ini secara hukum fikih madhab Syafi'iyah ya, itu lebih apik Pak, lebih ihtiyat. Adabna adus utamakeun bebersih heula sadayana. Kotor, kuku-kuku, ada yang nempel atau bekas pulpen, bekas lem, bekas cat, diiniin dulu, dibersihin dulu semuanya, gitu. Barulah nanti, kalau udah bersih barulah langsung diguyur tuh ke sini, kuping, telinga. Kalau enaknya sih pakai shower ya, jadi dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kalau langsung dari atas, murni itu air, nggak ada yang mustama, ciprat lagi ke bawah. Gitu. Niatnya niat halus itu. Gitu. Nawaitul ghusla li faqil hadasil akbari anjamil badani fardolillahi ta'ala. Gitu. Niat untuk membersihkan hadas besar. Kalau perempuan an haidin dari haid, atau an nipasin dari nipas, gitu. Nipasin dan dari nipas, atau dan dari yang lainnya gitu kan. Kalau yang wiladah atau dari melahirkan, kecuali yang meninggal, yang niatin, yang mandiin. Kalau yang meninggal, yang niat, yang mandiin, gitu. Gitu. Cuman ada yang namanya di kitab Safinah Amarku ya, ada yang namanya kaifiat mandi, sunatnya mandi. Ada satu tata cara disebutnya itolatul ghurab. Kaifiat para ulama kalau mandi wajibnya itu beda. Dia mandi wajib dalam keadaan berwudu. Pertama, bersihin dulu kubur-kubur. Dibersihin dulu tuh, dihalusin kubur sama tuburnya. Terus yang kedua wudu dulu, baru adus. Di kitab Nihayatul Zen, di kitab referensinya di kitab Nihayatul Zen, ini kitab Nihayatul Zen. Cuman
itu kaifiatnya harus dilatih dulu ya. Pertama, bersihin dulu kotoran. Iya. Yang kedua, kubur dubur. Yang ketiga, wudhu dulu. Yang keempat, terakhir baru adus. Dan sunat, kalau adus itu jangan dilap sebetulnya. Jangan dilapin ya. Atau wudhu juga jangan dilap sebetulnya. Biarin basah aja ke sini. Biarin basah itu biar jadi saksi nanti. Tapi kalau mandi mah kadang habis mandi pakai anduk. Ya kalau pakai anduk yang nggak ini ya, yang perlu, tapi maksudnya jangan dilap sampai kering gitu, sampai gitu. Ya kalau pakai anduk kena baju biarin aja nempel gitu kena baju. Tapi kalau misalkan sengaja dibersihin sampai ke ini, sampai kering, sunat. Dan sunat adus itu bukan hanya di wajib, niat adusnya. Niat adus itu niat sunat juga diniatin. Kalau mau tahajud, sunat mandi dulu, bersih dulu. Walaupun niatnya niat sunat, gitu. Ada kaifiatnya. Biar bersih. Kita menghadap Allah itu dalam keadaan berfikih ya. Saya nggak berbicara tentang haram sama dosa ya. Bersih dosa ini mah fikihnya aja dulu. Gitu. Kita berbicara fikihnya dulu. Secara dohir dulu kita bersih dulu badan. Yang kedua, kalau mau sholat, man toba nafsuhu zada akluhu. Kalau orang posisi dalam keadaan lagi sholat, lagi ibadah, selalu memakai wangi-wangian, zada akluhu, itu cerdas otaknya. Orang kalau pakai wangi pasti habis mandi dulu. Nggak mungkin. Kalau orang terbiasa memakai minyak wangi berarti dia habis mandi. Kalau misalkan nggak mandi tiba-tiba semprot itu, diadu tuh aura roh jahatnya, bau jahatnya sama bau wanginya, gitu. Dan salah satu. Itu waktu kepepet kali. Kalau kepepet boleh. Waduh ini kepepet nih. Gitu. Tapi mohon maaf, adabnya mandi itu sebetulnya duduk. Duduk ya. Jongkok. Oh jongkok. Nah, yang kedua, mabaina surah wa rukbah harus tertutup. Posisi jangan mandi telanjang bugil. Pernah dengar? Mandi jangan sampai telanjang bugil. Karena mohon maaf, jin itu ngeliatin kita. Makanya adab, kenapa sebelum masuk WC itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi, dan atau sebelum adus atau sebelum wudu itu Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin ma'udzubika Rabbi ayahdurun. Nah itu. Jadi jangan sembarangan ketika kita buka baju mau lepas aja gitu ya, walaupun di kamar mandi kita sendiri, jangan dipikir itu nggak ada yang nengok, nggak ada yang lihat. Tapi kalau udah baca doa, misalkan sebelum masuk kamar mandi kan baca doa dulu tadi, terus telanjang bugil gitu. Itu jin pada ngeliat gitu ya? Ya kalau di kaifiat doa nggak melihat, kalau kita sering ngamalin doa itu nggak melihat, itu salah satunya doa biar nggak dilihat sama jin. Robi yang untuk bikin nggak diganggu dan sama nggak dilihat, karena jin itu ngeganggu di niat. Jin itu paling sering ngeganggu itu pas kita lagi niat, mau lihat niat sholat, mau niat apa itu paling di awal gitu. Kalau di awal udah kena niatnya nggak benar, itu nggak sah, karena innamal a'malu binniyat. Sahnya dalam hal apapun itu dengan niat. Niat itu ka'akdin. Kalau kita di ibadah niat, kalau di hubungan sama manusia itu transaksi. Orang ngeganggu itu di transaksi. Jarang itu yang paling kenapa harus ada bahasanya, mau atau mau apa, mau kita jual beli gorengan, mau jual kita harus ada akad. Kecuali akad kecil ya, yang kemarin dibahas sama Pak Yusuf, disebutnya akad mu'atoh. Akad mu'atoh kita ngasih uang, saya makan gorengan, saya kasih uang itu kan. Itu kan tapi di bawah kisaran harga yang lumrah lah. Orang beli kopi, beli gorengan sampai 10.000, lebih besarnya sampai 30.000, itu udah galib ya ketika orang, oh ini berapa, 30.000 udah gitu. Itu kan di bawah nominal kecil, disebut mu'atoh. Jadi nggak terlalu dipermasalahkan. Tapi kalau standar transaksinya harus sampai hukum berbicara stempel atau materai, berarti itu udah besar. Makanya kenapa negara mengeluarkan apa? Materai itu standar kekuatan hukum akad gitu. Karena saking
bahasanya orang itu sulit Dampaknya dipercaya, besar ya, sulit dipercaya omongannya takut kebohong. Sampai materai 10.000 lah yang berbicara. Saking pemerintah juga tahu, walaupun pemerintah juga kayak gitu. Kalau misalkan orang minjem sampai pakai materai, berarti kamu nggak rata-rata belum dipercaya. Kayak gitu kan. Emang fikih itu berbicara kayak gitu. Saya bilang di fikih ya, kita nggak ngebahas husnudon, itu tahu itu beda di tasawuf ya. Fikih itu dohir. Dohir itu gini, orang 3 kali berbohong itu udah jadi bohong pak. Orang 3 kali berbohong, ketahuan berbohong lebih dari 3 kali itu udah jadi karakter pembohong. Dan susah lagi dipercaya. Karakter. Makanya orang bank, ketika orang nih setorannya kurang lancar dan dikejar-kejar sering kemana-mana, beda lagi kalau orang nggak mampu dia ngomong gitu kan. Kayak perbankan juga punya keringanan ya. Kalau punya kita, saya pak, ekonomi saya lagi turun, terus ngomong gitu terbuka, atau dikurangin lah setorannya, atau dibikin apa lagi gitu. Bank tuh enak, dan semua orang juga enak kalau orang terbuka kayak gitu. Tapi ini begini apa, giliran ditanya lari atau nggak jelas, itu dicap lah pembohong. Tanpa konfirmasi tanpa apa. Gitu, walaupun sebetulnya situasi dan kondisi juga harus dipertimbangkan lagi, gitu. Faslun surutul wudu'i wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.